Halo semuanya, yang terhormat kepada Ibu Arita selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Informatika. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penerapan metode numerik atau salah satu metode numerik, yaitu penerapan metode last square atau kuadran terkecil untuk mengestimasikan rating film. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Imade Mahesa Pranaputra dengan NIM 2508561019. Perkenalkan, nama saya Ivande Made Aditya Martinata Putra dengan NIM 25085610004. Perkenalkan, nama saya Igustian Mudia Pradana dengan NIM 2508561011. Oke, sebelum melanjut kepada penerapan pada studi kasus, saya akan memaparkan sedikit mengenai hal-hal yang melatar belakangi kami mengambil studi kasus pada kali ini pada slide PowerPoint. Jadi hal-hal yang melatar belakangi kami dalam mengambil studi kasus kali ini yaitu dalam era informatika dan data besar atau big data, analisis data film menjadi semakin penting, misalnya pada sistem rekomendasi atau prediksi popularitas film. Rating film misal dari skala 1 sampai 10 sering digunakan sebagai indikator kualitas ataupun kepuasan penonton dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk durasi film. Data menunjukkan kecenderungan bahwa film dengan durasi lebih panjang cenderung memperoleh rating lebih tinggi. Sebagai contoh, analisis Stephen Fools 2017 terhadap IMDb menunjukkan rata-rata film berdurasi di bawah 90 menit mendapat skor 5,9 per 10, sementara film lebih panjang mendapat skor 6,4 per 10. Untuk memodelkan hubungan antara durasi atau variabel bebas dan rating atau variabel terikat, serta meramalkan rating film baru, diperlukan metode analisis data. Salah satu metode numerik yang populer adalah metode kuadrat terkecil atau least square, yang menghasilkan persamaan garis linier terbaik untuk data diberikan metode ini. Metode ini bekerja dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat atau error antara data aktual dan nilai prediksi model. Dengan demikian, penerapan regresi linear sederhana menggunakan metode kuadrat terkecil dapat membantu mengestimasi rating film berdasarkan durasi secara kuantitatif. Nah, jadi selanjutnya yaitu ada rumusan masalah yang kami angkat, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode numerik, regresi linear, dan metode kuadrat terkecil atau least square. Dan yang kedua, bagaimana cara menggunakan metode kuadrat terkecil untuk membangun model matematis yang mengestimasi rating film dari durasi film tersebut. Dan yang ketiga, ada bagaimana langkah perhitungan penerapan metode kuadrat kecil dalam contoh studi kasus. Dan yang keempat, ada bagaimana hubungan antara durasi film per menit dengan rating film dalam skala penilaian 1 sampai 10. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari presentasi kali ini, yaitu ada 4. Yang pertama, menjelaskan apa itu metode numerik dan metode numerik yang digunakan, serta apa itu regresi linear. Dan yang kedua, menjelaskan cara menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mengestimasikan rating film berdasarkan durasi. Dan yang ketiga, menyajikan contoh penyelesaian langkah demi langkah studi kasus estimasi rating film dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Dan yang terakhir, yang nomor 4, yaitu menganalisis hubungan antara durasi film dengan rating film menggunakan regresi linear. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi metode numerik dan regresi linear. Nah, apa sih itu metode numerik dan apa sih itu regresi linear? Jadi, metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan persoalan matematis dengan pendekatan perhitungan aritmetik. Berbeda dengan metode analitik yang memberikan solusi eksak dalam bentuk fungsi, metode numerik menghasilkan solusi pendekatan atau hampiran berupa nilai numerik. Keuntungan metode numerik adalah selalu dapat memberikan solusi mendekati selama asumsi terpenuhi dan cocok diimplementasikan dengan program komputer. Dalam ilmu komputer dan informatika, metode numerik sering digunakan untuk analisis data dan pemodelan. Misalnya dalam regresi untuk membangun model prediksi. Jadi selanjutnya yaitu apa sih itu regresi linear? Regresi linear sederhana adalah teknik untuk memperoleh persamaan garis linier
terbaik yang mendekati sebar titik data. Persamaan umum regresi linear sederhana dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel terikat atau dependent, misalnya rating film, dan X adalah variabel bebas atau independen, misalnya durasi film. Dan A adalah intercept atau konstanta, dan B adalah slope atau koefisien regresi garis lurus. Jadi selanjutnya materi mengenai metode kuadrat terkecil least square akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan pada sesi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode kuadrat terkecil atau least square. Namun sebelum itu, saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ipande Made Aditya Martadata Putra dengan NIM 25085610004. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, apa sih itu metode kuadrat terkecil atau least square ini? Nah, metode least square atau kuadrat terkecil ini merupakan metode numerik yang digunakan untuk eh, mencari model atau persamaan terbaik yang dapat mendekati sekumpulan data. Nah, metode ini digunakan ketika hubungan antar dua data tidak dapat ditentukan secara pasti menggunakan rumus eksak, sehingga diperlukan yang namanya itu pendekatan matematis. Nah, dalam penelitian ini, metode least squares digunakan untuk membangun hubungan antara durasi film sebagai variabel bebas dan rating film sebagai variabel terikat. Nah, dengan metode ini, kita dapat membuat model matematika yang mampu memberikan nilai rating film berdasarkan durasi film yang dimiliki. Nah, pada slide ini, kita akan membahas atau saya akan menjelaskan prinsip dasar dari metode kuadrat terkecil. Nah, prinsip utama dari metode kuadrat terkecil ini atau least squares adalah meminimalkan jumlah kuadrat galat atau error. Nah, apa sih itu galat atau error ini? Galat merupakan selisih antara nilai aktual dengan nilai hasil prediksi dari model regresi. Nah, galat di kuadratkan agar semua nilai galat menjadi positif dan agar kesalahan yang besar memberikan pengaruh lebih besar terhadap model. Nah, dengan cara ini, model yang dipilih adalah model yang memiliki jumlah kuadrat galat paling kecil, sehingga dianggap paling mendekati dengan eh, data yang sebenarnya. Oke, dalam regresi linear sederhana, metode least square digunakan untuk menentukan nilai konstanta A dan koefisien regresi B. Nah, dengan persamaan regresi nilai A dan B dihitung dengan sedemikian rupa sehingga garis regresi yang dibentuk memiliki jarak yang paling dekat dengan seluruh titik data yang diambil atau yang diamati. Dengan demikian, garis regresi yang dihasilkan mampu mempresentasikan hubungan antara durasi film dengan variabel bebas dan rating film dengan variabel terikat. Oke, berikut ini merupakan rumus dari metode kuadran terkecil. Nah, pada kesempatan kali ini, eh, saya akan menjelaskan rumus ini ke dalam dua tahap, yaitu untuk mencari koefisien regresi nilai B dan konstanta nilai A-nya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Kita mulai dari menjelaskan koefisien regresi nilai B-nya. Nah, koefisien regresi B digunakan untuk menunjukkan besar perubahan rating film akibat perubahan durasi film. Nah, dalam metode least square, nilai B dihitung dengan mempertimbangkan seluruh pasangan data durasi dan rating film. Nah, perhitungan ini bertujuan untuk menentukan eh, kemungkinan atau kemiringan garis regresi yang paling sesuai dengan data sehingga kesalahan data dapat diminimalisirkan atau diminimalkan sehingga kesalahannya itu menjadi lebih sedikit. Oke, dalam rumus ini eh, B itu merupakan koefisien regresi. N adalah sebagai jumlah datanya, X adalah durasi film, kemudian
sigma X kemudian Y adalah rating film, kemudian sigma XY adalah hasil penjumlahan dari perkalian antara X dan Y, kemudian sigma X kuadrat adalah penjumlahan kuadrat dari X. Nah, koefisien regresi B ini menunjukkan besaran perubahan rating film akibat perubahan durasi film serta menentukan kemiringan garis regresi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita coba untuk menghitung konstanta dari A. Nah, konstanta A ini menunjukkan nilai awal rating film ketika durasi film bernilai 0. Nah, nilai A dihitung setelah nilai B diketahui. Konstanta ini berfungsi sebagai titik potong garis regresi pada sumbu Y dan melengkapi eh, persamaan regresi linear sederhana agar dapat digunakan untuk melakukan estimasi pada rating film. Nah, di sini dikatakan A itu sebagai konstanta atau A adalah konstanta. Kemudian sigma Y adalah jumlah seluruh rating film, sigma X adalah jumlah seluruh durasi film, dan N merupakan jumlah data. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan penerapan metode kuadrat terkecil untuk mengestimasi rating film berdasarkan durasi film. Nah, dalam penerapan ini digunakan regresi linear sederhana di mana variabel bebas X adalah durasi film yang film dalam menit dan variabel terikat Y adalah rating film. Nah, misalnya pada skala 1 sampai 10 dengan asumsi terdapat hubungan linear, kita mencari persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Kemudian metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil bekerja dengan cara meminimalisirkan atau meminimalkan jumlah kuadrat kuadrat Galat yang ditunjukkan oleh rumus pada slide ini, yaitu YI min A plus BXI kuadrat. Nah, eh, rumus ini menunjukkan selisih antara nilai rating film sebelumnya dengan nilai rating hasil prediksi model. Selisih tersebut dikuadratkan agar bernilai positif dan kesalahan yang besar memiliki pengaruh lebih besar dalam perhitungan. Dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat Galat pada seluruh data film, perolehan nilai A dan B yang membentuk persamaan regresi terbaik. Nah, persamaan ini kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan rating film baru berdasarkan durasinya. Misalnya, dalam sistem rekomendasi film. Nah, dalam rumus, YI min A plus BX kuadrat merupakan eh, rumusnya. Y itu dikatakan sebagai rating film aktual atau data aslinya. Kemudian XI yaitu diartikan sebagai durasi film. Kemudian A adalah konstanta regresinya. B merupakan koefisien regresi. Kemudian A plus BX adalah rating film hasil prediksi. Kemudian YI min A plus BX adalah galat atau errornya. Kemudian eh, kuadratnya itu adalah kuadrat galat yang dikuadratkan. Sekian pembahasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, sekali lagi perkenalkan nama saya I Gusti Agung Udayatya Pradana dengan NIM 250856111 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian langkah demi langkah di kasus estimasi rating film dengan metode kuadrat terkecil. Langsung saja saya akan memulai bagian presentasi saya. Oke, pertama di sini untuk memperjelas penerapan, berikut contoh penyelesaian numerik. Misalkan terdapat 5 data film berikut. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, terdapat durasi atau X yang ditulis dalam menit. Lalu ada rating diwakilkan dengan Y. Rating di sini berkisar di antara 1 sampai 10. Jadi di sini kita ada 5 buah data film. Jadi jumlah data bisa disebut dengan N sama dengan 5. Nah, lanjut di langkah pertama,
kita akan menghitung terlebih dahulu jumlah data dan nilai-nilai penjumlahan. Nah, yang pertama kita akan menghitung total X. Jadi di sini, rumusnya adalah sigma X, jadi seluruh nilai dari X atau durasinya kita akan tambahkan, akan menghasilkan nilai sebanyak 550. Lalu kita akan melakukan hal yang sama, dengan rating ya, yang kita wakilkan dengan Y. Sigma Y adalah hasil penjumlahan mohon maaf, seluruh, nilai rating yang akan menghasilkan nilai 37,5. Lalu, kita akan menjumlahkan, seluruh, elemen dari X dikali Y. Jadi sigma XY yang akan menghasilkan nilai sebanyak 4175,0. Nah, terakhir kita akan, melakukan penjumlahan untuk elemen X pangkat 2 atau X kuadrat. Sigma X kuadrat akan menghasilkan, nilai sebanyak 61.500. Nilai ini merupakan hasil penjumlahan dari segala nilai durasi atau X yang dipangkatkan 2. Kita akan lanjut ke langkah kedua. Nah, di sini langkah kedua kita menghitung koefisien B atau slope dan A atau intercept dengan rumus yang di bawah ini. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat yang akan menghasilkan nilai sebanyak 0,05. Nah, jadi setelah itu kita akan mencari nilai intercept-nya. Karena tadi di atas sudah kita cari nilai slope-nya. Nah, untuk rumus intercept atau A di sini adalah sigma Y sama mohon maaf dikurang B sigma X dibagi N. Hasilnya adalah 2,0. Nah, itu adalah nilai dari koefisien B atau slope dan A atau intercept. Lanjut kita akan menuju langkah ketiga. Bentuk persamaan regresi dari hasil di atas diperoleh persamaan linear terbaik yaitu Y sama dengan 0,05X ditambah 2,0. Kita akan lanjut. Nah, jadi artinya jika diketahui durasi X suatu film, prediksi rating Y pada skala 1-10 adalah Y sama dengan 0,005X ditambah 2. Jadi misalnya untuk film dengan durasi 100 menit, prediksi ratingnya adalah Y sama dengan 0,05 dikali 100 tambah 2 sama dengan 7,0. Jadi seperti yang kata tadi, X adalah durasi. Jadi 0,05 dikali 100 yaitu durasinya ditambah 2 hasilnya jadi 7,0. Jadi prediksi ratingnya adalah 7,0. Dari hasil perhitungan di atas, persamaan Y sama dengan 0,05X ditambah 2 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 menit durasi film menaikkan perkiraan rating sebesar 0,05 poin. Garis regresi ini merupakan model estimasi berdasarkan data contoh. Langkah-langkah di atas sejalan dengan prinsip metode kuadrat terkecil yang meminimumkan selisih kuadrat antara YI aktual dan YI prediksi. Contoh ini menggambarkan bagaimana konsep numerik kuadrat terkecil diimplementasikan secara sistematis dalam konteks informatika. Kita menentukan data, menghitung parameter regresi, dan pada akhirnya memperoleh model prediksi yang dapat digunakan untuk estimasi rating film. Nah, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan contoh di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode numerik adalah teknik penyelesaian masalah matematis menggunakan pendekatan aritmatika untuk menghasilkan solusi hampiran, bukan solusi eksak. Dalam konteks ini, regresi linear digunakan sebagai model mencari persamaan garis lurus terbaik, yaitu Y sama dengan A plus BX, yang mewakili hubungan antar variabel. Sedangkan metode kuadrat terkecil atau least square adalah teknik atau algoritma yang digunakan untuk mendapatkan garis terbaik tersebut dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat
kesalahan atau galat antara data aktual dan data prediksi. Dan yang kedua yaitu ada metode kuadrat terkecil telah digunakan untuk membangun model estimasi rating film dengan menerapkan algoritma ordinary least squares atau OLS untuk menentukan nilai parameter konstanta A dan koefisien regresi B. Model matematis dibentuk dengan meminimumkan fungsi kriteria yaitu Y, I dikurang A plus BX kuadrat sehingga diperoleh persamaan prediksi yang paling mendekati sebaran data durasi X dan rating Y. Yang ketiga yaitu ada penerapan perhitungan metode ini pada studi kasus dilakukan melalui 3 langkah sistematis. Pertama, melakukan penyumlahan terhadap data XY, dan X kuadrat. Lalu langkah kedua, menghitung nilai slope dan intercept menggunakan rumus turunan OLS dan yang pada kasus ini menghasilkan nilai B sama dengan 0,05 dan A 2,0. Lalu langkah ketiga, menyusun persamaan regresi linear akhir yaitu Y sama dengan 0,05X plus 2,0 yang siap digunakan untuk prediksi. Dan yang keempat, hubungan durasi dan rating berdasarkan hasil perhitungan pada studi kasus ditemukan hubungan linear yang positif antara durasi film dan rating. Persamaan Y sama dengan 0,05X plus 2,0 menunjukkan bahwa durasi film berpengaruh terhadap peningkatan rating, di mana setiap penambahan durasi film sebesar 1 menit akan meningkatkan estimasi rating sebesar 0,05 poin pada skala 1 sampai 10. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun hal-hal yang kurang berkenan ataupun materi yang kurang dari presentasi kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan terima kasih.